أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali di hari yang malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita junjungkan kepada kekasih tercinta, seorang kekasih yang tidak akan pernah kita lupa, yang insyaAllah beliaulah kelak di suatu hari nanti akan menunggu kita di yaumul qiyamah untuk sama-sama bertemu dengan Tuhan kita bersama. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam juga kita junjungkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi yang begitu setia menemani Nabi sampai kapanpun, dengan harta, jiwa, bahkan dengan seluruh nyawa, darah dan keringat untuk Rasulullah tercinta, baginda Nabi Muhammad, untuk selalu dapat berdirinya kalimat tauhid sampai kapanpun. Mereka lah keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para alim ulama, mutakhadirin dan ulama mutaakhirin. Salam ta'zim ulun-tuan terlebih dahulu kepada Ibu Cik Masjid Zadul Ma'ad, kepada pihak Takmirul Masjid atau BKM Masjid, dan kepada seluruh ayahanda ulun-tuan, mak-mak ulun-tuan yang ulun-tuan hormati. Pertama sekali saya minta maaf telah sedikit saya datang sebab tadi ada pertemuan dengan alumni Dayak Darussalam Labuan Haji di Langsa, sekaligus ada kajian umum. Kemudian tanpa disadari waktu terus berjalan hingga jam 6 selesai pengajian. Maka oleh karena itu saya dapat sampaikan beri maaf Tuhan karena ilmunya. Jamaah dirahmati Allah, sampai kapanpun ketika kita membahas Rasulullah, Nabi kita, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah bisa kita menceritakan kisah sang tokoh dunia yang telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang baik, dunia yang bersih. Walau demikian, setelah beliau tanda, dunia ini kembali menjadi kotor oleh tangan-tangan yang mereka semua membuat kerusakan di muka bumi. Oleh demikian, tetap ditanyong hanya pribadi untuk tadi ditanyong membahas tentang baginda Nabi, baik sifat beliau, baik akhlak beliau, baik perjuangan beliau, dan juga jasa beliau untuk kita semua. Maka jamaah dirahmati Allah, bak malam yang berbahagia ini mungkin tuan akan menjelaskan wujud terkait perjuangan yang sangat luar biasa yang telah Nabi kembangkan, yang telah Nabi sampaikan untuk kita semua. Di sisi lain mungkin para dai ada yang menyampaikan sisi akhlak baginda Nabi, ada yang menyampaikan sisi kebaikan baginda Nabi, tapi mungkin malam ini kita mau bahas sejarah perkembangan Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW dan seluruh generasi seterusnya setelah Nabi ada. Maka oleh karena itu tuan-tuan dan jemaah, mungkin kita malamnya takut guna bahasa Indonesia. Sebab punya kalif lagi rubah yang pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang buat sebuah tempat di Kenyong, sepengalaman membaca Aceh,
Getuot de firumru, de panitia, akan tengku rekom pakai bahasa Aceh. Sebab ini ada urun Aceh. Sehingga kadang-kadang beberapa tempat yang tuan ubah bahasa Indonesia. Cuma ada satu bahasa Indonesia, begitu kan. Yang pun tengkunya hanya bahasa Aceh. Jadi kata bahasa lah. Tapi walaupun demikian, ada teman-teman kita dari luar yang juga ikut ngaji, maka malam ini kita pakai bahasa Indonesia saja. Saya mau mulai dari sedikit cuplikan kisah seorang nabi yang paling tua di dunia, hubungan beliau dengan Rasulullah SAW. Tentu ketika kita mendengar nabi yang paling tua, kita akan teringat dengan satu nama, Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan besarnya, apakah Nabi Adam punya hubungan dengan Rasulullah selama hidupnya? Pertanyaannya saya ulang lagi, apakah Nabi Adam punya hubungan dengan Nabi Muhammad selama hidupnya? Kalau hubungan tentu ada, cucunya yang hidup. Tapi pertanyaannya, Nabi Adam pernah tidak selama hidupnya, hidup Nabi Adam, punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Nah, ini yang kita membahas. Ada satu kitab namanya Kitab Al-Mustadrak. Itu karya dari Imam Al-Hakim, salah seorang ahli hadis. Pada jilid yang pertama itu, ada satu cuplikan hadis kecil. Hadisnya itu sahih menurut Imam Al-Hakim. Jadi saya sampaikan dulu satu hadis. Sebab hari ini kadang-kadang kita sampaikan hadis, hadisnya dhaif. Hadisnya palsu, hadisnya lemah. Tapi hadis ini hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ketika Nabi Adam baru turun ke bumi, Nabi Adam itu selama seumur hidup beliau bersujud kepada Allah, tidak pernah lupa. Sebab beliau selalu teringat kesalahan yang beliau alami dulu, yaitu memakan buah kulbi. Syekh Abu Rauf As-Singkili dalam kitab Terjemahan Al-Mustafid, buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu ada beberapa versi. Pertama, khudi, yang kedua anggur, yang ketiga ada buah, satu lagi entah buah apa namanya. Itu versi dari tafsir Syekh Abu Rauf As-Singkili, yaitu Syekh Kuala, ulama Aceh. Ketika beliau Nabi Adam selama di bumi, beliau sujud minta ampun. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Saya merasa bersalah. Saya telah melanggar perintah-Mu. Terus berdoa kepada Allah. Yang uniknya dalam kitab itu Al-Mustadrak, ada satu kalimat doa Nabi Adam yang unik, yang aneh, yang mungkin bisa kita amalkan. Coba doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta. Ada yang aneh? Ada yang aneh isi doa Nabi Adam? Ada. Ada nama Muhammad di dalamnya. Dan berarti batin Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu, walau Nabi Muhammad belum tercipta, itu beliau sudah menyimpan nama Muhammad dalam dada beliau. Saya ulangi lagi doa beliau. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta. Ya Allah,
Aku meminta kepadamu ya Allah dengan hak Nabi Muhammad, dengan hak Muhammad, lamma ghafartani, pada saat engkau mengampuni dosa. Menyujud nafai doanya tafa. Hanya bahasa Arab ini, haju bahasa Indonesia. Hadis sahih. Sehingga Allah mendengar doa itu. Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta wa lam akhluqhu? Hai Adam, kamu tahu dari mana Muhammad itu? Saya belum menciptakannya. Nabi Adam sudah lama dia tanamkan nama Muhammad dalam dadanya. Sehingga Allah yang Maha Tahu bertanya, kaifa arafta wa lam akhluqhu? Dari mana kamu tahu? Saya belum menciptakannya. Barulah Nabi Adam bercerita. Saya baca curhatan Nabi Adam. Hadisnya panjang. Saya baca curhatan Nabi Adam. Ini kata beliau. Kata beliau. Kenapa tidak ada nama Muhammad dalam dada? Saya baca. Kata Nabi Adam, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika. Ya Allah, dulu waktu kau menciptakanku ya Allah, wa nafakhta ruhi, ketika itu ya Allah kau tiupkan ruh ke dalam tubuh. Rafa'tu ra'si, ketika itu aku mengangkat kepalaku pertama sekali ya Allah. Kau ciptakan aku ya Allah, kau berikan ruh kepada aku ya Allah. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ya Allah. Ra'aitu 'alal qawami, ketika aku mengangkat ya Allah kepalaku, aku melihat di tiang-tiang aras. Dia baca curhat. Aku melihat di tiang-tiang aras, maktuban, tertulis di tiang aras itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa dia. Aku melihat ya Allah di tiang aras tertulis, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Lalu kata Nabi Adam, innaka lam tadifu ila ismaka illa ahabbal khalqi ilaika. Saat itu ya Allah, aku menyimpan nama yang ada di sisi namamu. Aku yakin itu nama yang indah, sehingga engkau menyandingkan namamu yang maha indah dengan nama orang yang aku tak kenal. Aku simpan ya Allah. Aku tahu kau menciptakannya suatu saat nanti. Aku tahu kau mencintainya. Aku simpan. Nabi Adam sudah lama menyimpan nama Muhammad SAW. Bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad belum ada. Nabi Adam sudah menyimpannya. Kita yang umat beliau tidak pernah menyimpan nama beliau dalam dada. Ini yang bahaya. Nanti kita akan baca, kita bahas. Kalau ada waktu kita akan bahas resiko umat Muhammad yang tak pernah sejalan dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam saat itu? Ya Allah, aku simpan nama itu ke dadaku ya Allah. Dan aku berdoa hari ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Aku minta kepadamu ya Allah. Aku bermohon kepadamu ya Allah. Bihaqqi Muhammadin, dengan nama Muhammad. Yang kau sandingkan nama itu di sisi namamu yang maha mulia. Aku tahu nama itu indah. Aku tahu bahwa kau akan sandingkan nama itu. Dan tak mungkin kau sandingkan nama itu, melainkan engkau mencintainya. Aku mencintainya. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Engkau benar. Kau benar Adam. Kau benar. Lalu Allah berkata,
innahu la uhibbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqi. Hai Adam, aku mencintai Muhammad, kata Allah. Dan sungguh hai Adam, ud'uni bihaqqi, kalau engkau berdoa membawa nama kekasihku hai Adam, faqad ghafartu laka walau la Muhammadan ma khalaqtuka. Kalau engkau berdoa memakai nama Muhammad, aku kabulkan doa. Dikabulkan doa Nabi Adam, seorang nabi, seorang rasul, manusia pertama, meminta ampun kepada Allah dengan hak Nabi Muhammad. Tentu seperti ini tak pantas bagi seorang Nabi Adam. Sebab Nabi Adam, nabi, rasul, kekasih Allah. Malai yang umat Muhammad yang ketika berdoa hanya berkait dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Adam sudah lama dia simpan nama itu. Beliau berdoa kepada Allah dengan nama Muhammad. Di ujung hadis di situ tertulis apa kata Allah? Walaula Muhammadan la ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu. Maka jamaah dirahmati Allah, ini hadis sahih yang dijelaskan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Doa-doa inilah yang nantinya para sahabat Nabi menggunakan keberkahan dengan nama Nabi Muhammad. Contoh, Umar bin Khattab. Sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab menjadi pemimpin, terjadi musim kemarau. Ketika terjadi musim kemarau, doa Umar. Ini doa Umar. Doa Umar bin Khattab. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Sama seperti doa Nabi Adam. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammadin. Itu doa Umar bin Khattab. Ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika. Keadaan kami, ya Allah, kami meminta kepadamu dengan wasilah Nabi Muhammad. Fatasqina, tolong turunkan hujan. Tolong turunkan hujan. Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab berdoa dengan membawa nama Nabi Muhammad, hujan diturunkan Allah. Khalid bin Walid, panglima perang yang ahli dalam siasat perang, yang pandai memegang pedang, yang pandai memegang senjata. Kalau ingin berperang, beliau tidak pernah meninggalkan rambut sehelai Nabi Muhammad taruh di atas pecinya. Khalid bin Walid kalau ingin perang, dia cari peci itu. Mana peci saya yang ada rambut Nabi Muhammad? Kalau saya nak menemukan itu, saya nak mau perang. Ambil Khalid bin Walid, taruh pedang. Kata beliau, berkat keberkahan saya dengan Rasulullah, saya selalu menang berperang. Maka jamaah dirahmati Allah, ini cuplikan kecil bahwa sesungguhnya Rasulullah namanya saja diberkahi Allah, apalagi orangnya. Rasulullah namanya saja diberkahi Allah, apalagi orangnya. Maka kalau ingin sukses, sukseslah bersama Nabi. Sesuai sunnahnya, sesuai ajarannya, sesuai perintahnya. Tidak ada keberhasilan yang terjadi di muka bumi ini jika tidak memakai cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lanjut, ni kita perhadang itu bang. Oh lanjut lagi. Oh jadinya anak ada. Baik. Ini poin pertama. Saya ingin jelaskan bahwa bersalawat kepada Rasulullah, insyaAllah pahalanya besar. Kita baca hadis yang lain. Suatu hari Jibril datang.
Jibril datang. Nabi bercerita, Atani Jibril. Aku pernah didatangi oleh Jibril suatu hari. Lalu Jibril berkata, Man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanah wa ma'an anhu 10 sayi'at wa rufi'a lahu 10 darajat. Muhammad? Ya. Bagaimana Jibril? Kalaulah umatmu Muhammad bersalawat kepadamu dengan menggunakan namamu Muhammad, Allah kasih 3 hadiah. Apa hadiah yang pertama? Yang pertama, Allah ambil 10 kebaikan untuk orang yang bersalawat 1 kali salawat. Nyo menan 3 takun salawat, 32 kebaikan Allah itu. Apalagi, wa ma'an anhu 10 sayi'at. Muhammad, bukan hanya itu Muhammad. Allah tambahkan hadiah, Allah hapuskan 10 keburukan bagi siapapun yang mau bersalawat kepada Allah. Ditambah lagi Muhammad, wa rufi'a lahu 10 derajat. Allah tinggikan 10 derajat. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih, "Wa'titu khamsan lam yu'tahuna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi, aku diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak berikan kepada nabi lain, Allah tak berikan kepada rasul lain, Allah tak berikan kepada orang-orang lain, umat yang lainnya, hanya untuk saya dan umat saya. Kita tak bahas 5, 1 saja. Di ujung hadis Nabi bilang, "Wa'titu syafa'ah." Aku diberi syafaat oleh Allah, dengan syafaat itulah aku bisa bantu umatku untuk bersama-sama masuk surga. Pertanyaan kecilnya, apakah umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga? Ini pertanyaan. Anggap benar lagi, benar betul. Kita nyo mendung dalam munciknya. Apakah kamu surga mendung? Semua umat Muhammad, insya Allah, dijamin oleh Allah melalui syafaat Nabi, masuk surga. Rasulullah tanya kepada Jibril, wa in zana wa in saraka ya Jibril, walaupun umat saya berzina Jibril, walaupun umat saya mencuri Jibril, apakah masuk surga? Kata Jibril, hai Muhammad, selama hati umatmu ketika ia wafat masih percaya kepada Allah Tuhannya, percaya kepada engkau sebagai Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Cuman masuk neraka dulu. Karena mungkin dalam surga lagi, ya kan? Allah azab dulu. Nah itu dia. Nah, syafaat. Nah, mendapatkan syafaat itu bagaimana? Kita cerita. Ada satu kitab namanya Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Hana belum baca hadis, karena hadis panjang, dan cerita. Suatu malam, Aisyah itu menjelang subuh, beliau itu selalu menjahit baju Nabi. Beliau ambil jarum, beliau cari itu baju Nabi. Baju Nabi mana yang udah robek-robek, dia ambil. Beliau taruhlah lilin, beliau bahas lilin. Orang zaman kan tu pakai tu yang lagi kain lutut obor kuikan obor. Obor kecilnya. Bahasanya apa obor tu? Kamu mau Asia Selatan. Ditaruhlah itu oleh Aisyah, beliau jahit. Beliau ambil baju Nabi, jahit sikit. Entah bagaimana, jatuhlah jarumnya Aisyah itu, padamlah lampunya. Padam lampu, beliau kan jahit tu pakai lampu. Padam lampunya, jatuh jarumnya. Beliau cari di manalah jarum itu di bawah, karena gelap, kan tak ada lampu, kan tak ada penerang. Saat Aisyah mencari jarum untuk melanjutkan jahitan beliau,
Ada cahaya yang lewat. Cahaya lewat. Lewat cahaya. Beliau kira cahaya itu cahaya bulan. Jadi ketika beliau menganggap itu cahaya bulan itu tidak mungkin berjalan, tapi cahaya ini berjalan. Menyau cahaya bulan kan itu di atas hinan kan, tak di atas hinan juga kan, ana weh dulu. Mampu bulan dalam tabawa tewah kan mungkin. Jadi dikira beliau itu cahaya bulan. Beliau terkejut, cahaya itu ternyata bukan cahaya bulan, cahaya yang berjalan. Tiba-tiba terbukalah pintu kamar Aisyah, masuklah Rasulullah. Ternyata cahaya itu dari wajah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Rasulullah punya wajah bercahaya. Hana lagi beliau. Ini tanya walaupun putih tak kulit dan putih tak mana cahaya. Yakin lagi mam yang putih namanya, belum yang hitam. Kalau lebih hana jalan. Sehingga Aisyah tanya, alangkah luar biasanya wajahmu ya Rasulullah. Apakah nanti kami semua bisa melihat wajahmu ya Rasulullah di yaumul qiyamah? Kata Nabi, bisa. Kecuali satu kelompok yang tak bisa. Nah, siapa itu? Nabi sebut Bukhala. Aisyah tanya, Bukhala itu artinya pelit Nabi. Ya. Jadi kok orang pelit nak bisa lihat wajahmu? Ketika umatku mendengarkan namaku, lalu dia tidak menjawab, itulah orang pelit. Orang pelit terhadapku. Maksudnya ketika kita untuk dengar Nabi Muhammad, itu contoh. Ilunkan Rasulullah Muhammad. Kita dah sebut? Sallallahu. Menyona di antara kitanya, terdengarlah Nabi Muhammad. Hanya terjemah. Sebelah dari Rasulullah, nyandu kala. Urung krik. Orang pelit. Maka besok dia yaumul qiyamah tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Nah, saya mau bilang bukan itu. Ini syafaat. Okey, kita bahas syafaat satu lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Saya juga mau bilang kepada orang yang anti maulid. Nah, mana yang anti maulid? Coba datang ke sini, kita diskusi. Saya mau sampaikan satu hadis. Ketika dalam satu diskusi, saya hadir di satu diskusi podcast, kalau bahasa ini. Ada orang tanya kepada saya begini, Ghoribi, siapakah orang pertama yang mengadakan maulid? Saya jawab, Abu Lahab. Abu Lahab. Itu dia Abu Lahab. Itu dia kan? Haji bantu ni iman tadi tadi dan dengan umum tabat yada bila hadi. Ya? Nyan terkejut orangnya ni. Pakai Abu Lahab yang buat maulid pun nyan kamu terima. Yang buat maulid pertama kali itu Abu Lahab. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ketika Abu Lahab mati, wafat, itu kan Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dengan Abu Lahab, beda ibu, beda mak. Itu Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam kubur. Ketika bertemu itulah Abbas bin Abdul Muttalib tanya, "Hai Lahab, itu kamu dalam kubur ngapain aja?" Saya disiksa oleh Allah. Setiap hari disiksa oleh Allah. Setiap hari saya disiksa oleh Allah, dirajam oleh Allah, diberi api. Di ujung hadis Abu Lahab bilang, "Ghaira anni suqitu bihadi bi ataqati thayyibah." Nah, itu kalimat Abu Lahab. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya disiksa oleh Allah, dirajam oleh Allah, ghaira anni, kecuali hari ini. Abbas bin Abu Khalid tanya, kenapa engkau tidak disiksa hari ini?
bi'ataqati Thuwaibah. Karena dulu aku pernah memerdekakan budak perempuanku bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Ayo kita baca pendapat ahli hadis tentang hadis ini. Kita ambil dari Imam As-Sakhawi, ahli hadis, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ulama-ulama besar, ulama ahli hadis. Jadi bentuk baik nak pegang orang ini yang tahu pegang, kau bibi kan kalau pegang. Dan sesuai referensi. Ketika Imam Nawawi membaca hadis ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami membaca hadis ini, Imam Sakhawi membaca hadis ini, beliau bersepakat bahwa Abu Lahab ketika memerdekakan budak Thuwaibah itu ada sebabnya. Nah, mungkin dia merdekakan aja kalau tidak ada sebab. Dan ulama ini sepakat sebab Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena lahir Muhammad. Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab dengan Abdullah itu sangat sayang, bahkan mencintai Abdullah. Begitu juga dia cinta kepada anaknya Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad, dia merdekakan budak Thuwaibah al-Aslamiyah. Itu maulid, merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Bayangkan Allah nggak main-main dengan Rasulullah, kekasihnya. Apa kata Abu Lahab? Suqitu fi hadhihi. Aku setiap hari Senin, kata Imam Nawawi. Hari Senin Abu Lahab dalam kubur pre-adab. Pre-adab maknanya pemandu pre, dipukulin oleh Allah. Azab Abu Lahab menurut Imam Nawawi dikurangi oleh Allah setiap hari Senin. Bantah di Imam Nawawi, muka kena bantah. Yang kena berah ni. Hadisnya sahih, bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif. Ketika dikurangi azab oleh Allah hari Senin, sukitu itu, kalau saya baca riwayat Imam Nawawi, menjadi orang dayah hukumnya sukit. Mendurus, kemana? Nyawa dayah kemana mendurus. Ada dua versi menurut Imam Nawawi, menurut ulama lain. Sukitu itu, ini di sini keluar air. Setiap hari Senin, Abu Lahab dalam kubur keluar air. Dia minum tu. Nih, minum ni. Riwayat yang lain, di sela-sela ini. Bak sela dia roh yang itu. Iya. Nyantip roh Senin, Abu Lahab lagi dalam bilik ini. Kenapa Allah berikan kepada Abu Lahab yang begitu murkanya Rasulullah? Orang tak pernah berjuang untuk Nabi. Orang menghina Nabi Muhammad. Bahkan ayat khusus, Allah khusus menghinanya. Tabat yada Abi wa tab. Allah Maha Adil. Siapapun yang mencintai kekasihku Muhammad, mau Konghucukah dia, mau Budakah dia, mau Hindukah dia, mau Kristenkah dia, mau Protestankah dia, kalau dia mencintai kekasihku, ku berikan hadiah untuk dirinya. Mana bukti? Abu Lahab. Maka urun yang pun tak buat maulid, Abu Lahab. Yang baik itu nak berah, yang wahabi berah. Anak, lo kalau berah, so mantul dapat ulama yang berah. Pu kitab aku, sekejap kena untuk lebih kitab. Referensi lengkap. Juzuk badu, halaman badu, menyahanang betih, yang betih. Hai bang ulama tingkat Manawi yang betih. Man, kau tak betih, yang Manawi yang betih ni. Kawih. Tapi orangnya nanti orangnya berah maulid hanjur. Yang kan betih lebih, mohon maaf, lebih paling Abu Lahab. Ya kan? Yang hana setuju maulid, hana masalah. Tidak masalah. Yang jangan menghina. Bilang terus, kami tak suka maulid. Boleh, kenapa? Jangan menghina. Yang hana galak maulid, itu nak kena yang buka kena ke film rakaat. Aku benar-benar lagi. Maka jamaah dirahmatillah Allah. Kata Imam Sakhawi ahli hadis. Kalau Abu Lahab saja diberikan begitu oleh Allah yang orang kafir,
Karena merayakan hari lahirnya Muhammad, kata Imam Syafi'i. Apalagi kita yang mencintai Nabi Muhammad. Kita umatnya, kita yang dikasihi olehnya. Tentu Allah akan melimpahkan syafaat lebih daripada Allah. Maka jemaah dirahmati Allah. Esok dia yaumul qiyamah. Ketika sudah selesailah kita berhadap dengan Allah di hari mizan, Allah tanya, apa yang telah kau perbuat? Harta ku berikan, jabatan ku berikan, semua ku berikan, akal ku berikan. Kemana kau bawa? Kita sudah diproses oleh Allah. Tinggal merumpok syafaat. Nabi tanya, bagaimana kamu selama di dunia? Buka kitab Yawaqid. Buka kitab Yawaqid, bab tentang hari kiamat di halaman terakhir. Bab kiamat, diulang begitu, buka kitab Yawaqid, bab tentang kiamat di halaman terakhir, bab kiamat, coba baca. Di situ ada kisah nanti Nabi bertanya, Nabi menunggu kita di yaumul qiyamah. Saat nanti kita bertemu beliau, Nabi tanya, gimana selama di dunia? Susahkah kalian hidup? Saat itulah dalam kitab itu tertulis, semua menangis. Melihat kita, Nabi Muhammad bertanya, mengkhawatirkan kita. Saat itulah Rasulullah berkata, ayo, pergilah bersamaku. Kita menghadap Allah sama-sama. Maka syafaat Nabi perlu kita gali, perlu kita ambil. Karena esok kita akan bertemu dengan beliau. Dan ingatlah, walaupun kita umat Nabi Muhammad, harus diingat, tidak semua jugalah nanti di yaumul qiyamah kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Saya ulangi lagi. Walau seluruh dunia ini hari ini umat Muhammad, ketahuilah Rasulullah juga pernah berkata, laisa min ummati, aku tak mau menganggap umatku. Perhatikan bahasa Nabi. Aku tak mau menganggap umat tiga. Nyobek naruh dan yang menaruh dan yang habis itu. Tengok bedah dalam dia kubur. Ya Rasulullah, saya umatmu. Kata Nabi, anta laysa min ummati, kamu bukan umatku. Mohon maaf. Kau tajak nanti menyukamnya. Tiga yang Nabi tak akui umat. Pertama, man lam yajil kabirana. Anak-anak muda yang tidak patuh, yang tidak sopan kepada orang tua. Hadis sahih. Pokoknya lun dalam majlis ni hendak sampaikan bahawa hadis palsu. Mandung sahih. Man lam yajil kabirana. Anak-anak muda yang tidak patuh kepada yang tua. Kedua, man lam yarham saghirana. Orang-orang tua yang tidak berkasih sayang kepada yang muda. Yang ketiga bahaya. Yang ketiga yang bahaya yang sedang terjadi hari ini. Man lam ya'rif li'alimina haqqahum. Orang yang tak faham, yang tak peka kebutuhan ulama, mengintimidasi ulama, memenjarakan ulama, menghina ulama, membunuh ulama. Laisa min ummati. Kalau ada begitu kalian, aku tak mau mengakui kalian sebagai umat. Hadis Nabi sahih. Hanalun tamah, hanalun kudu. Sekarang lihatlah fenomena yang terjadi hari ini. Berapa ulama kita, berapa orang yang sudah terintimidasi, dihina, dicerca, martabatnya diinjak-injak, difitnah. Kata Nabi, laisa min ummati, esok aku tak mau menganggap dia sebagai umat. Waspadalah, waspadalah. Maka ingat baik-baik, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Nabi meninggalkan 4 warisan. Pertama, Al-Quran. Kedua, sunnahnya. Ketiga, keturunannya. Keempat,
lama. Bahkan Nabi menjamin syafaat. Yashfa'u yawmal qiyamah. Dalam hadis beliau. Nanti di hari kiamat Allah berikan syafaat 3 golongan. Pertama, al-anbiya, seluruh para nabi. Kedua, wal ulama. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang syahid. Maka jamaah online yang dirahmati Allah, jangan pernah menghina ulama. Jangan pernah mengintimidasi ulama. Ini bukan kata saya. Kalau tidak percaya, silahkan. Berhadapan sendiri nanti dengan Rasulullah. Maka mendapatkan syafaat. Nabi juga harus mematuhi ulama. Nah, pada menit dia nak habis ke tak? Ini nampak hawa aja tu. 5 menit tu. Get. Maka jamaah dirahmatillah Allah. Menjadi lalu benda lu kena peluh sejarah tu mengkakilah. Bukan di harap habis ni. Tapi alhamdulillah di sini malam ini kita mau merenung. Kita mau ke mana? Mau ke mana? Apakah mau bersama dengan Qarun atau dengan Nabi Musa? Semua orang ketika bertanya, kalau kita tanya, ikut mana? Musa atau Firaun? Semua orang jawab Musa. Atau mana orang jawab? Cilin tanya mbak Qarun ni. Ikhlas dalam hati, betul-betul jawab. Andai Nabi Musa hidup kembali, Firaun hidup lagi, kita mau pilih siapa? Nabi Musa. Kita mana jawaban? Kamu tu nak orang jawab Firaun yang rahat betul dilikut. Tu ulung Firaun betul menang contoh. Okay? Atau jujur aja. Kau nak ikut betul contoh Nabi Musa Allah kudik dah muroyo. Di sini Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Idris, semua Nabi di sini. Contoh. Di sini Firaun, Qarun, Abu Lahab di sini. Pulau. Samiri, Namrud. Mau pilih siapa? Sebelah kanan kan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Tapi pertanyaan itu jika dilayangkan kepada semua umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad hari ini, mereka berlisan dengan pilih sebelah kanan. Betul? Memang harus begitu. Tapi itu lisan, itu hanya omongan. Perbuatannya yang buat klub bola Firaun, Barcelona, Madrid, Firaun. Andai Firaun hidup hari ini, klub bola itu punya dia. Lapangan bola punya Firaun. Facebook punya Firaun. TikTok punya Firaun. Mall-mall raya Firaun. Tentara-tentara semuanya polisi Firaun. Apa kurangnya Firaun? Dia punya bala tentara yang kuat. Dia punya arsitek-arsitek yang bisa bangun piramid. Pilih siapa? Nabi Musa hanya punya tongkat. Dia datang ke kamar, dia gedor pintu. Bang, subuh. Firaun punya TikTok, Facebook, media. Dia kuat militernya. Arsitek sama dia semua. Duit sama dia. Musa bawa tongkat. Dia ketuk kamar. Bang, bedor bang, subuh. Mau pilih siapa? Nabi Musa atau Firaun? Menyahana beti, tengok kalau subuh. Tengok kalau Nabi subuh. Pilih Musa atau Firaun? Inilah fenomena yang terjadi hari ini. Kita jujur pada lisan, tapi bohong dalam hati. Jangan jadi orang munafik. Kalau pilih Firaun, silakan pilih. Biar kami tahu, oh itu Firaun. Gitu ya. Tapi nggak masalah. Kita masih punya waktu untuk bertaubat kepada Allah. Saya buat kesimpulan, karena sebentar lagi mungkin ada tanya jawab. Kesimpulannya singkat saja. Singkat saja. Kita kalau ingin hidup di dunia ini sukses, selamat dunia akhirat, ikut ulama.
Ikut ulama. Ulama ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Apa kata Nabi? Khudhul ilma qabla ayyadhaba. Kata Nabi, kamu, kata Nabi, ambil terus ilmu, ambil. Qabla ayyadhaba, sebelum ilmu itu menghilang. Sahabat nak faham, tanya, ya Rasulullah, kaifa yadhabul ilmu? Bagaimana Allah menghilangkan ilmu? Ayyadhaba hamalatuh. Allah tarik nyawa ulama. Kalau sudah Allah tarik nyawa ulama, resmilah sudah, ilmu sudah menghilang. Sahabat tanya, kalau ilmu sudah menghilang, apa yang terjadi Nabi? Fa'aftau fa'adallu wa'adallu. Tanda-tanda ulama sudah mulai menghilang, muncul ajaran-ajaran sesat. Kelompok ini menyesatkan yang ini, kelompok ini menyesatkan yang ini. Ini sesat, saling menyesat. Sudah ada itu? Sudah ada? Sudah. Apa yang tidak ada di Aceh? Syiah sudah ada. Mu'tazilah, Khawarij, Qadiriyah, Jabariyah, Wahabi, sudah ada. Ya? Oke. Sudah ya? Baik. Kalau begitu, terakhir sebelum kita tutup, apa solusinya Tengku untuk kami ini semua agar kami selamat? Tadi sudah saya sampaikan, jangan tinggalkan Allah, tinggalkan Rasulullah, dan tinggalkan ulama. Tiga itu jangan tinggalkan. Sampai kapanpun tetap berkomitmen dengan tiga ini. Saya baca yang terakhir. Ini penting, belum kena sampaikan Mbak Bro ni, karena adanya orang Aceh. Atau mungkin ada yang kau orang ini. Mana insyaAllah benar. Don baca bacut. Bacut ber, tiap ber. Mana? Saya baca mau ubah kalimat tu. Nak ubah kalimat tak ada mungkin. Kira katanya tu pengu. Sudah ya. Saya buka ada satu pesan yang harus didengar baik-baik. Di sini saya ingin sampaikan pesan khusus yang disampaikan langsung oleh seorang Sultan Aceh. Seorang Sultan Aceh yang pernah membawa nama Aceh mendunia. Namanya Syekh Sulaiman. Nanti dengar Syekh Sulaiman. Dia kita tanya mana? Tiga ladun baca. Pernah dengar? Ya. Syekh Sulaiman itu nama kecilnya. Sulaiman Muqta'alam. Tapi nama besarnya Al-Imam Al-Adil Sulaiman Iskandar Muda Muqta'alam. Betul? Ini betul. Kau ada lagi orang Aceh Duri Iskandar Muda. Ada yang Iskandar Muda apa? Bandara juga. Bandara Tawar. Di dia mengut jauh Sultan Iskandar Muda raja. Dia pokoknya bandara juga. Coba dengarkan baik-baik. Saya mau baca wasiat Sultan Iskandar Muda. Ya. Manuskrip Aceh. Namanya Qadun Muqta'alam. Halaman 50 manuskrip asli. Kalau ada abang-abang yang punya manuskrip asli namanya Qadun Muqta'alam, silahkan buka halaman 50. Nih kata beliau. Untuk kita orang Aceh. Dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah. Kata Iskandar Muda. Supaya jangan masuk Mu'tazilah, Khawarij, Rafidi, Syiah. Pesan beliau. Jangan bawa Rafidah ke sini. Khawarij, Mu'tazilah. Tapi tak bawa sih. Okay? Mandung kan itu yang ada. Dan 72 yang lain. Kenapa Iskandar Muda nak boleh masukkan ajaran itu? Beliau bilang, sebab karena kaum 72 itulah kaum yang merusak agama Islam dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri dan mengacaukan keamanan rakyat, kemakmuran negeri. Dan kaum yang 72 maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah dan kaum tersebut itu amat musuh dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iskandar Muda ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kata beliau. Dan kaum itu sangat musuh dengan aulia dan ulama yang saleh.
Maka apabila masuk kaum 72 ke tiap-tiap negeri, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai-berai rakyat. Sekarang dah terlihat orang Aceh bercerai-berai, saling bertengkar karena kaum itu sudah. Pesan secara mudah. Maka terakhir, sikit lagi. Apa solusinya wahai Iskandar Muda? Beritahu kepada kami. Gimana caranya kami majukan Aceh ini? Nih pesan beliau. Pesan beliau. Dengarkan itu. Kata beliau, wahai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh semua, bahwa jangan sekali-kali diberikan negeri kita Aceh ini kepada musuh daripada bangsa apapun yang hendak menduduki negeri Aceh ini. Maka hancurkan oleh kamu, hai segala putra Aceh. Sekarang Muda bilang, hancurkan olehmu, hai segala putra Aceh, dengan sungguh dan ikhlas. Sebab tiap-tiap bangsa yang telah kena tindih oleh bangsa lain, maka tandanya bangsa itu tiada harga lagi pada mata dunia. Dan ingat-ingat, hai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh, bahawa musuh yang terbesar kita bukanlah yang berkulit putih, akan tetapi musuh kita yang paling besar lagi dekat dengan kita adalah dengki dan bercerai-berai. Iskandar Muda ingin beri wasiat bahwa musuh katanya kon urung bule, kon urung luang. Tapi musuh paling raya katanya urang Aceh adalah KHB Pakih. Ya. Maka kalau ingin buat Aceh ini seperti dulu, bersatulah dalam 3 poin: Quran, hadis, dan ulama. Maka jamaah dirahmati Allah, karena waktu singkat, silahkan download saja. Kalau mau beli, sama tim saya tadi, kayaknya ada tuh Konun Buku Talam. Nama bukunya Konun Buku Talam. Silahkan beli buku itu. Kalau mau beli yang asli, harga moto inufar. Manuskripnya yang belum bacanya, ini lupa dibuat orang. Nah, ini manuskrip bahasa Arab Jawi, ya? Bahasa Arab Jawi samping bahasa Indonesia, ini Arab Jawi. Ini adalah undang-undang kerajaan Aceh Darussalam yang dipegot Iskandar Muda. Walaupun itu na ata Ratu Syafiuddin, na ata raja-raja Luh yang mandum na ini. Alhamdulillah kamu akan tamat bacanya. Nah, kalau ingin beli ini, yang kalau promosi dulu, yang mahal lenceng, anak lah. Punya cerita Acehnya, mana? Ha. Nang buka buku 10 wasiat Sultan Iskandar Muda, 30 wasiat Raja Aceh. Silakan nanti jumpa tim panitia. Tunggu hanapeng itu, punya hanapeng download itu. Download buka Google, tulis download Qanun Buku Ta'lam. Handi tunggu bakan hanap usaha. Hanapeng. Maka dia dah habis maju dia ni. Kau tadi apa? Sudah habis ya. Sampai sini saja dulu kajian kita. Silahkan panitia mungkin ada tanya jawab. Yang jid dong jawab. Tanya Andro ni, menyuhana belum penting. Tadanya ubah goreng, tanya yang lebih ada. Sekianlah sedikit kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya pulangkan ke tim kajian. Terima kasih kepada pimpinan telah menyampaikan materi menyangkut dengan kelebihan Rasulullah SAW dan Al-Quran yang kita ambil daripada beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita amalkan. Intinya mencintai Rasulullah SAW itu adalah bagian daripada amal hingga kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di sesi yang kedua kita menggunakan kepada para jemaah untuk bertanya langsung. Mungkin sudah dijawabkan pertanyaannya karena sebenarnya yang ini tidak yang saya relevan karena ada mana kita bersamaan ada akun pada esok kita di awal bulan. Ada pertanyaan dari jemaah langsung boleh disilakan bertanya.
yang kita muliakan bersama, alhamdulillah, jemaah mulia dulu yang dalam menyebut aneh karena adalah hidup dalam suara orang dulu dengan ibadah yang Umanya bermaklum mengajikan. Jadi kalau mau kamu para orang makanya hanya jadi yang mengajukan masalah insya Allah akan jauh banyak masalah. Kalau kami rindukan kami baca dan alhamdulillah kerinduan dan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini bagaimana pendapat kalian tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nhưng cái bạn dấu dùng này. Tak apa-apa. Kita pilah ya. Kita pilah ya. Memang banyak orang tanya sama saya tentang PDT. Tapi kita pilah yang baik-baik, yang tidak baik. Gitu ya, biar adil ya. Biar adil. Okey. Saya tidak menjawab hal ini menurut saya. Karena menjawab menurut dia. Karena kamu keluarga dia nyuruh cek. Kami cucu Awiyah Mdawali, bukan anak. Maka kalau ingin tanya tentang anak Awiyah Mdawali, tanyalah kepada anak yang lain. Nah, kamu mana? Adil ya? Adil ya? Baik tanya mana? Dah. Cuma kiban jawab. Dan jawab. Di dalam tasawuf itu, dia ada hal yang tak boleh kita ajarkan. Ada yang boleh. Ada yang boleh kita amalkan, tidak boleh diajarkan. Ada yang tak boleh kita amal, tapi kita ajar. Nah, itu macam. Nah, saya bahas intinya saja. Apa yang menyebabkan MPDT ini? Kalau zikir kita nggak masalah. Nah, kita pilah biar adil. Karena anak-anak Abiyah yang lain tidak bermasalahkan tentang rakib survei, alhamdulillah. Terus di mana masalahnya? Nah, ini kita bahas, kita pilah. Dan ingat baik-baik, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan kata saya. Nyokan dan pegang. Lenduk dengan Abuya Jamal, lenduk dengan Abuya Mawardi, lenduk dengan Abuya Lentuan. Maka lu jawab dengan abang-abang banyak. Yang baik ni kokoh video lu. Habis kokoh video lu. Makanya benci ke lu. Benci ke lu. Lun ambu-amburannya menyujak ke lu. Wajib lun cium jarum. Paman kan? Lun hana fikir yang pun berdiri hana. Anda yang beranjak lun cium jarum. Tapi ada hal yang saya harus menjaga jarak. Okey, kita bahas sedikit. Insan kamil itu yang dibawa oleh Abu Amran itu sebenarnya kalau Abu Amran mengamalkan sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena Abu Amran bisa baca kitab Qadul Himam. Tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya oleh Abu Ya Muhibbuddin, Abu Ya Jamal, Abu Ya Nasir, ajaran ini dikembangkan ke bawah. Ini masalahnya. Info kan? Tiba lonang itu. Okey. Ada satu ajaran insan kamil namanya. Insan kamil itu menjelaskan baca tauhid hakikat. Menganggap kita ini Nur Muhammad yang dengan merasakan Nur Muhammad kita rasakan Allah. Ya kan?
Nah payahnya, kan payahnya. Menyopayah berarti hanya lanjutkan dia. Sehingga orang-orang insan kamil mengatakan huwallah itu pada Qulullahu ahad. Itu bukan Allah Muhammad. Menyudah hana mufhum hana mengana sebab memang kamu mak boleh dengar orang semua itu. Itu ajaran insan kamil. Okey, saya pakai analogi lain. Ini ajaran hakikat. Tapi baik nak cakap dulu. Baik namakan ini sekedar contoh macam. Okey. Ketika ayah-ayah melihat saya ini, ayah-ayah melihat saya ini Allah atau melihat saya manusia? Manusia. Itu syariatnya. Tapi kalau orang sudah melihat saya dalam hakikat, dia bukan lagi lihat saya manusia. Tapi Allah. Yang nangkum, wajib nangkum. Baik cakap. Ini ajaran tinggi itu. Nah, yang begini-begini inilah yang Abu Muhyiddin bilang, enggak boleh adik saya begitu. Sudah. Sehingga rapatlah Abu Muhyiddin di rumah Umi Padang tahun 2009. Abu Muhyiddin, Abu Jamal, Abu Nasir, Abu Ruslan untuk menegur Abu Amran. Abu Amran, jangan lagi begitu. Itu ajaran tinggi sekali, tak boleh diajarkan kepada orang lain. Begitulah bahasa lainnya. Dan Tuan hadir. Dan Tuan hadir dalam rapat ini. Disuratilah oleh Abu Muhyiddin. Kirimkan surat ke Tengku Amran, datang ke rumah Umi Padang. Tak boleh. Tak datang. Belum hadir, belum saksi. Kirim surat sekali lagi. Juga enggak datang. Itu rapat. Mantengna anu Abu Mudawali ngumpul. Mantengna. Atau udik ibu. Sehingga Abu Undang enggak datang lagi. Maka disitulah anak-anak Abu Mudawali semuanya bersepakat untuk ajaran Tengku Amran. Itu yang ini enggak boleh dipakai. Nah inilah terus merembes sampai hari ini. Boleh, nak sesat, wate lum pegah dunia Allah, sesat kan? Atau lum beri contoh dulu, lum jelaskan background, yang ajaran insan kami. Yang menciptakan bumi ini Allah. Yang menciptakan langit Allah. Yang menciptakan bulan Allah. Yang menciptakan isi bumi Allah. Yang menciptakan gunung Allah. Yang menciptakan matahari, segala isi bumi, sungai Allah. Yang menciptakan kucing Allah. Yang menciptakan kadal, tulung, hewan-hewan lain Allah. Pertanyaannya, yang menciptakan babi Allah. Ketika saya melihat matahari, saya merasakan keindahan Allah. Ketika kita bilang, ya Allah, kau maha besar. Belum jelaskan betul ajaran hakikat. Kita mulai dari syariat. Ketika lihat matahari itu ciptaan Allah. Sehingga kita lihat dari alhamdulillah Allah maha besar. Syariat. Ketika saya melihat anjing, babi, itu juga ciptaan Allah. Syariatnya begitu. Sudah. Naik level ke hakikat. Belum marifat, hakikat. Saya ketika lihat babi, itu merasakan ciptaan Allah. Ciptaan itu hilang domirnya. Katanya hilang. Ketika kita naik ke marifat, kita sebut itu babi Allah. Nah, sesat. Bunuh kalimatnya gimana? Ketika saya melihat babi itu ciptaan Allah. Okey, buang. Melihat buang, ciptakan buang, tinggal dua. Ketika lihat babi Allah. Nah, sesat. Ulang lagi. Kalimatnya. Ketika saya melihat babi, saya merasakan itu ciptaan Allah. Jelas ya? Mufhum kan? Ketika saya melihat babi, saya merasakan ciptaan Allah. Semua itu hilang. Kalau udah naik marifat, hilangkan semua. Tinggal dua. Babi itu Allah. Nah, Ustaz.
Urang dayah mohon. Urang dayah pasti mohon. Sebab qadiyah ni kata bergaduh. Ini mantik ya. Qadiyah ni habis. Tinggal natijah ni. Ini yang jadi masalah. Maka ditegur oleh Abu Yahudi. Ditegur oleh Abu Jamaah. Ditegur oleh Abu Nasir. Ditegurnya apa? Udah, ajaran itu tinggi dan diajarkan ke bawah. Sehingga hari ini merembes, ajaran itu dipakai oleh orang bawah. Timbullah ada anggapan sholat tidak perlu lagi. Yang penting hati. Habis. Ya, kita pilah ya. Kita pilah. Maka saya pribadi. Saya dengan Abu Amran tidak ada masalah apapun. Itu Pak Cik saya. Kemanapun beliau berada, saya selalu berdoa. Saya salam tangannya. Tapi kalau ada masuk MPDT situ, saya menjauh. Ya, info kan? Nah, karena yang tahu Abu Amran itu ayahnya. Yang tahu setelah ayahnya, abang-abangnya. Yang tahu setelah abang-abangnya, anaknya. Yang tahu anaknya, langsung saya. Ke orang PDP, saya lebih paham bagaimana Abu Amran. Sebab dulu Abu Yamibudin cerita tentang beliau kepada saya. Abu Jamal curhat tentang beliau sama saya. Maka harus dipilah. Tolong ayah-ayah dipilah. Abu Amran itu anak Abu Yamdawani. Pribadi kita dengan beliau itu ta'zim kepada anak itu. Tapi kalau sudah Allah Muhammad, ya udahlah minggir dia. Minggir. Nah, jadi penjelasan begini adil. Jadi paham kan? Sudah buat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Saya sudah sampaikan ke jamaah PD dan seterusnya. Saya bilang, kita kalau ada Abu Amran sini, kalau beliau ada sendiri di sini, cium tangannya, minta doa. Tapi kalau sudah sama titir ya, jauh aja. Nah gitu ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, anak-anak Abu Yamdawali semuanya setuju. Saya datang ke Abu Tumin, saya tanya bagaimana fenomena Abu Amran. Abu Tumin bilang, jangan dulu. Saya tanya sama Abu Dok Zamzami, murid Abu Yamdawali juga, jangan. Biar aja begitu. Jadi, ilun tungku serba salah ilun jawab lagi. Laki mah nak mengaji mencawa jawaban. Sebab baksa posisi ilun tuan direkam lewat Wahabi. Direkam lewat Wahabi, ilunnya gapagah haji kita yang pakai sama-sama keluarga. Jadi kami ini bumerang gitu. Serba salah. Maju ke depan dianggap nanti bertengkar, mundur ke belakang kita didesak oleh umat, corong ke depan. Jadi saya pilih aja, saya pilih. Untuk sementara ini, untuk MPDT jangan ikut dulu. Tapi kalau Abu Amran datang, cium tangannya. Dah, selesai. Jadi, jangan aku. Nah, jadi adil kan? Jangan marah sama saya tentu. Mohon maaf saudara-saudara MPDT, jangan marah sama saya. Karena semua jawaban ini saya ambil langsung dari ayah anda. Jangan arogan. Tetap semua anak Abu Yamdawali sama anakmu. Habis, kau. Mana lebih ho? Aduh, anak kenang. Tanya biar aja kan? Jadi gue. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang memang tapi yang bagian I don't know. dan bagi gawawan itu macam kata dan macam itu kita itu bahwa ipan itu orang sudah apa dan itu Waalaikumsalam. Referensi buka kitab I'anatul Talibin jilid 2 bab Jumat. Salah lun halaman 20 dan 20 juzuk 2 I'anatul Talibin bab Jumat, yaitu syarat sah Jumat. Termasuk untuk nak bab tentang syarat sah dua khutbah. Acik ni baca nanti ni. Karena anak kitab ni belum punya kan. Di dalam kitab yang tersebut bahawa wajib yang 40 orang itu 40. Yang 40 Jumatnya 40 orang. Ta'adudnya 40 orang itu wajib mendengarkan dua rukun khutbah walaupun tak faham. Andai khatib nak pegang khabar khutbah dengan bahasa Arab, wajib dengar. Wajib dengar. Yang menang dibaca. Yang hana wajib dengar adalah ketika tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, ditanya paling ikut duduk. Kudih likutnya mereka, likut puan, likut pintunya. Han terdengar, ni tu khatib. Nyanjut ditanya baca Quran je, pengap je, kemudian dikir je. Yang baik berkhabar. Jadi jelas ya? Jelas ya? Referensi ini kalau beliau tinggal dibaca macam bahawa 40 orang yang ta'adud itu, yang 40 itu wajib dengar khutbah, termasuk dua rukun al-khutbah walau tidak faham. Mampunya tengok nak tolong penjaga dia. Tengok kalau dia. Nah ini cukai karena yang 40 orang. Yang 40 orang ni gimana? Yang penjelasan tu panjang dah kan? Ya, yang 40 itu bagaimana? 40 orang itu harus tahajudnya 40, harus faham syarat Jumat, harus faham hukum Jumat. Yang tu pastinya orang yang pokok 40 orang Nabi hana lagi. Yang kan panjang dah. Tapi hana puji, hana masalah. Pekan harus 60 orang. Dan pekan nak ya dah dulu. Atau benar berarti ke habis jawapan. Berarti tetap wajib. Yang 40 orang tadi wajib dengar khutbah Jumat walaupun tak faham. Kenapa harus 40? Karena itu amaliyah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah buka kitab I'anatul Talibin jilid 2 bab Jumat yang pun di dalam baca atas Said Ahmad Syata. Ini baca di dalam. Ketika sebelum Nabi sampai ke Madinah, As'ad bin Zurarah sudah memimpin Jumat di Madinah. 40 orang. Ketika Nabi sampai, amaliyah itu dipakai oleh Nabi. Ini yang menjadi sebab kenapa Imam Syafi'i mengambil hadis melalui jalur Jumat 40 orang. Satu. Yang kedua, dalam Fiqhul Wali atau dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, dijelaskan di situ. Nabi pernah solat 30 sekian orang. Lalu Nabi cari, kumpulkan lagi. Sehingga mencukupi 40 orang. Hadis Hasan. Masih bisa pakai hadis Hasan. Sudah. Oleh Imam Syafi'i, berarti 40 orangnya harus mufhum syarat Jumat. Hukum Jumat. Munyahana mufhum, harus ihtiyat. Ihtiyat berarti yang ada luhur. Ini asalnya. Mana caranya? Berarti ada yang tengku gunung lagi mah, ayah gunung tanya, yang wajib harus dengar. Man punya tengok gimana? Itu ke ya. Mungkin ngomong tengok, kamu groh-groh kena. Man dia berkhabar aku baca je, bagi orang, betul. Je. Yang baik tarik baca itu.
Orang tu. Jadi lengkap bah referensi kalau tunjuk tinggal buka entah. Malu halaman entah ana lupa. Ya. Yang lain? dengan sebagainya ternyata maka memang yang sudah dalam hari ini mungkin sebagai pesan yang tetap pemanggilan mungkin ada beberapa buku yang ingin diajarkan perubahan setelah kita jalan ada beberapa yang kita terima daripada guru kita kembali mendoakan jemaah beliau maka beliau masih hidup pernah untuk belajar dengan beliau dulu waktu di Pemuda ada pengajian selama dari mungkin ada macam satu dulu bila ada sejarah beliau menerima bisa Baik. Beri waktu saya 5 menit untuk saya beri nasihat. Kami keluarga Awiyam Dawani pada dasarnya tidak ada berselisih. Semuanya sama. Jangan memisah-misahkan kami. Jangan memutus persaudaraan kami dengan cara egoisme, anarkis, atau cara berpikir yang ekstrem. Semua sama. Semua dari Awiyam Dawani. Jadi Awiyam Muhyiddin beliau nggak mau adik-adiknya itu berpencar-pencar. Sebab beliau nak mau pulang dulu ke Labuan Heri karena itu sebabnya. Abu Lamata minta Awiyah pulang Labuan Heri. Buya Jamal minta Awiyah pulang. Jadi beliau mau keluarga-keluarga beliau itu bersatu. Maka kita yang melalui jalur Abu Yamuddin silahkan. Yang jamaah-jamaah online yang pasti melihat ini pasti marah sama saya. Saya nggak mau marah-marah. Kalau kurang setuju, ayo kita diskusi. Yang sepakat, ayo sepakat. Yang tidak sepakat, mari kita jangan menghina. Udah, itu jalan paling terbaik. Maka tolong jangan menghina-hina keturunan Abu Yamdawani. Semua sama. Dan jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Maka gejak orang lain yang pegahnya punya kenal. Jadi ini nasihat dun kepada ayah-ayah nanti tolong kita. Abang-abang mendung, kita semua sama. Kita rahim ilmu kita semua ke Abu Yamdawani. Kemudian yang kedua, Abu Yamuddin itu beliau tak pernah lepas dari salawat. Hanya mungkin nak amalan betul lanjut. Abu Yamuddin itu kalau dah waktu subuh, beliau ambil tongkat, beliau berdiri, beliau menghadap ke mihrab masjid. Lalu dia tutup mata. Beliau selalu bilang, Ya Allah, demi saya, Ya Allah, demi mak saya, demi ayah saya, tidak ada yang paling berharga kecuali Rasulullah. Beliau bilang begitu. Maka saat itulah kami diamalkan amalan oleh Awliya Muhyiddin. Yang insyaAllah malam ini akan kita baca sama-sama. Jadi kita baca sama-sama. Itu insyaAllah juga dulu. Kita ini baca amalan beliau. Kata beliau kalau baca ini setelah habis subuh insyaAllah kita selamat di dunia dan akhirat. Kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa wal ni'ma qasidana wa fil lana ma ya wasi'ana kami sampaikanlah niat kami dengan berkat Nabi pilihan
ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah hajat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Abuya sampaikan ke kami, bacalah salawat itu setiap habis sholat fardu. Baca salawat itu insyaAllah. Yang kena amalan yang lunjuk, yang lebih nampak nyandong, hai nalong man, payah jak gede.